أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim karya Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Seraya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah angkat derajat para ulama, guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di setiap ilmu pengetahuan yang telah mereka ajarkan kepada kita. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pemahaman ilmu pengetahuan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kelapangan dada bagi kita untuk menuntut ilmu pengetahuan, serta menjadi perhiasan dan peramalan bagi individu kita masing-masing, yang dengan ilmu pengetahuan, orang-orang yang mengamalkan ilmu pengetahuan akan Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan di segala perbuatan dan niat baik kita Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Allah mudahkan akal dan pikiran serta hati dan jiwa kita untuk menerima ilmu pengetahuan, dekat dengan Allah dan jauh daripada maksiat. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif wal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. وأما حفظ ما يقع في الأحايين ففرض على سبيل الكفاية. Adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat-saat tertentu, seperti salat jenazah misalnya dan lain-lain, maka hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du fil baldatin saqata 'anil baqina. Jika di suatu daerah sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban. Mempelajari ilmu yang berkaitan dengan kegunaan umum dan penggunaannya pada waktu-waktu tertentu, seperti mensalatkan dan mengurus jenazah, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Satu orang saja di antara sekian banyak warga masyarakat yang paham dengan itu, maka kewajiban yang lain sudah menjadi gugur. Namun, jikalau di suatu tempat tidak ada yang mau mempelajarinya, enggan, acuh tak acuh, jauh dari ilmu pengetahuan, maka semuanya akan menanggung dosa atas tidak mau mempelajari dan mengamalkan ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلْدَةِ مَنْ يَقُومُ بِهِ اشْتَرَكُوا جَمِيعًا فِي الْمَأْثَمِ. Tapi bila di satu daerah tak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka semua penduduk daerah itu berdosa. Ya. وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرُهُمْ بِذَلِكَ. Oleh karena itu pemerintah wajib menyuruh rakyatnya, pemimpin wajib menyuruh rakyatnya supaya belajar ilmu yang hukumnya fardu kifayah tersebut. وَيُجْبِرَ أَهْلَ الْبَلْدَةِ عَلَى ذَلِكَ. Dan pemerintah juga berhak memaksa mereka untuk melaksanakannya. Seharusnya pemerintah, pemimpin, memberikan perhatian penuh tentang pentingnya pendidikan bagi rakyatnya. Seharusnya pemerintah, penguasa, pemimpin memberikan perhatian yang lebih, memprioritaskan dan mencurahkan pandangan dan perhatiannya kepada nasib, kepada bentuk dan nasib pendidikan yang ada di suatu tempat.
Seharusnya pemimpin, penguasa, presiden, DPR, siapa saja yang memimpin suatu tempat harusnya memiliki jiwa yang condong, memiliki perhatian khusus kepada dunia pendidikan. Agar dunia pendidikan menjadi sarana kemajuan bagi rakyat, agar dunia pendidikan menjadi sarana perkembangan sumber daya manusia, agar pendidikan bisa dirasakan dari segala penjuru belahan negeri, sehingga masyarakat bisa menjadi pintar dan alim, mampu menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan, mampu mencari solusi, mampu menjadikan ilmu pengetahuan sebagai rumus utama di dalam menyelesaikan berbagai problematika di dalam kehidupan. Namun sayangnya, di negeri kita, perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah negara-negara yang lain masih bisa dikatakan kurangnya perhatian khusus pemerintah terhadap dunia pendidikan yang ada di dalam negeri kita. Qila inna ilma ma yaka'u ala nafsihi fi jami'il ahwali bimanzilati at-ta'ami alladhi la budda li kulli wahidin min dhalik. Dikatakan bahwa mengetahui atau mempelajari amalan ibadah yang hukumnya fardu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang. Para ulama mengatakan ilmu yang berkaitan dengan fardu ain ibarat makanan kebutuhan pokok masing-masing individual orang yang harusnya bisa memenuhi kewajibannya masing-masing lebih fokus kepada dirinya. Ibarat seorang membutuhkan makanan. Kemudian, wa ilma ma yaka'u fil ahayyin bimanzilati ad-dawa'i yuhtaju ilaihi fi ba'dil awqati. Sedangkan mempelajari amalan yang hukumnya fardu kifayah itu ibarat obat, yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang dan penggunaannya pun pada waktu-waktu tertentu. Makanya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan fardu kifayah, satu orang saja yang mengetahui, maka sudah gugur kewajiban yang lain. Karena ilmu yang berkaitan dengan fardu kifayah tidak dibutuhkan di setiap waktu, hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Wa ilman nujumi bimanzilatil mardi, fata'allumuhu haramun li'annahu yadurru wa la yanfa'u wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mumkinin. Sedangkan mempelajari ilmu nujum. Ilmu nujum adalah ilmu astrologi, yakni ilmu yang berhubungan dengan ilmu perbintangan yang dihubungkan dengan nasib manusia. Mempelajari ilmu nujum itu hukumnya haram karena ia diibaratkan penyakit yang sangat membahayakan, dan mempelajari ilmu nujum itu hanyalah sia-sia belaka karena tidak bisa menyelamatkan seorang dari takdir Tuhan. Wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mumkinin, tidak bisa menyelamatkan seseorang dari takdir Tuhan. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan dalam kitab Hikam, sawabiqul himam la takhriqu aswaril aqdar. Sekuat apapun keinginan, usaha serta cita-citamu tidak akan pernah bisa menembus batas yang telah Allah takdirkan. Apalagi dengan ilmu perbintangan yang kebenarannya belum tentu akurat, yang persenannya dalam membenarkan kejadian tersebut masih bisa dikatakan yang penuh dengan kebohongan. Gunanya tidak ada, manfaatnya tidak ada, bahkan tidak bisa merubah takdir yang Allah tetapkan untuk seseorang. Maka mempelajarinya adalah haram. Kemudian, fayanbaghi likulli muslimin
أن يشتغل في جميع أوقاته بذكر الله والدعاء والتضرع وقراءة القرآن والصدقات. Oleh karena itu setiap orang Islam semestinya mengisi seluruh waktunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, memohon seraya merendahkan diri kepadanya, membaca Al-Qur'an, bersedekah, wa yas'alallaha ta'ala al-'afwa wal 'afiyata fid dini wal akhirah liyasunahu Allah ta'ala 'anil bala'i wal afat. Oleh karena itu semestinya yang harus kita lakukan adalah banyak berzikir, berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, bersedekah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada mara bahaya. Itu yang harus kita lakukan. Bukan sibuk menuntut ilmu pernujuman yang persenan kebenarannya masih diragukan. Yang kita lakukan adalah dekat dengan Allah, membaca Al-Qur'an, bukan sibuk dengan ilmu perdukunan, pernujuman, ilmu perbintangan. Yang kita lakukan adalah berdoa, membaca Al-Qur'an, berzikir, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man ruziqa ad-du'a lam yuhramil ijabata fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalata. Nah, kemudian kemudian kita teruskan. Illa idza ta'allama min nujumi qadra ma ya'rifu bil qiblati wa awqat as-salati fayazuju dzalik. Boleh mempelajari ilmu nujum, ilmu falak untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu salat. Jadi kalau ada tujuan baiknya mempelajari ilmu nujum, pelajari ilmu perbintangan dengan tujuan mengetahui waktu salat, maka hukumnya boleh. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi fayajuzu li'annahu sababun minal asbabi fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbabi wa qad tadawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh pula mempelajari ilmu kedokteran karena ia merupakan usaha penyembuhan, ya, usaha penyembuhan. Karena sababun min asbab, usaha ikhtiar kita untuk sembuh yang tidak ada hubungannya dengan dunia persihiran, jimat, tenung dan sebagainya. Waqat tadawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi juga pernah berobat. Mempelajari ilmu kedokteran itu boleh kita mempelajarinya sebagai ikhtiar usaha kita untuk sembuh yang tidak ada hubungannya dengan sihir, jimat, tenung dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berobat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang Arab zaman dahulu itu derajatnya sama, kedudukannya sama kecuali penjahit dan dokter tabib pada masa itu. Artinya orang-orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan kedokteran menyembuhkan penyakit yang tidak berkaitan dengan ilmu sihir tenung, derajatnya lebih ditingkatkan, ya. Di Indonesia bisa dikatakan dokter itu maharnya mahal-mahal. Biaya pendidikan dokter itu mahal-mahal. Dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, dokter juga sudah diangkat derajatnya, dimuliakan. Kemudian wa hukiya Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata,
Al-ilmu ilmani, ilmu al-fiqhi lil-adyan wa ilmu al-tibbi lil-abadan. Ilmu itu ada dua macam kata Imam Syafi'i, yaitu ilmu fikih untuk mengetahui hukum agama lil-adyan dan ilmu kedokteran untuk memelihara badan lil-abadan. Wa ma wara'a dzalika bulghata majlisin. Dan ilmu kedokteran untuk memelihara badan, ilmu tafsir ialah ilmu yang digunakan untuk mentafsir atau menyingkap ayat-ayat Al-Quran. Ya. Wa amma tafsirul ilmi, ilmu tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk menafsir atau menyingkap ayat-ayat Al-Quran dengan sempurna. Fahuwa sifatun yatajalla bihal madhkuru liman qamat bihi. Dengan ilmu tafsir, seseorang mampu mengungkap atau mengetahui maksud ayat-ayat Al-Quran. Wal fiqhu dan ilmu fikih, ma'rifatu daqa'iqil ilmi ma'a naw'i ilajin. Dengan ilmu fikih, alat ilmu fikih, untuk mengetahui hukum-hukum agama secara rinci. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Wah, ini sangat menarik. Ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui mana yang berguna bagi seseorang dan mana yang membahayakannya. Ya, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ilmu fikih itu, kata Imam Abu Hanifah, adalah ilmu yang bertujuan, yang berguna, mengetahui mana yang berguna bagi seseorang dan mana yang bisa membahayakannya. Wa qala al-Imam Abu Hanifah juga berkata, mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajili li ajali. Tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan, sedangkan mengamalkannya berarti meninggalkan dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Tujuan ilmu pengetahuan itu semuanya, kata Imam Abu Hanifah, adalah untuk diamalkan. Tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak diamalkan. Tujuan ilmu pengetahuan itu adalah untuk diamalkan. Sedangkan mengamalkan ilmu pengetahuan berarti meninggalkan dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Perbuatan amal salih yang didasari dengan ilmu pengetahuan bertujuan untuk kebahagiaan di akhirat, bukan semata-mata mencari ketenaran di dunia, mencari pangkat, mencari jabatan di dunia, mencari nama besar di dunia. Tetapi tujuan utama ilmu pengetahuan adalah untuk diamalkan supaya mendapatkan ridha, supaya mendapatkan kebahagiaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang ataupun kita semua sudah mengamalkan ilmu pengetahuan, maka percayalah urusan dunia akan Allah mudahkan. Jika seseorang sudah ingin sukses meraih kebahagiaan di dunia, maka harus digunakan dengan ilmu pengetahuan. Begitu juga tujuan-tujuan akhirat kita harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Makanya ilmu pengetahuan itu bukan hanya semata-mata untuk mengejar kebahagiaan dunia, tetapi dengan ilmu pengetahuan kita bisa menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan ilmu pengetahuan derajat kita akan diangkat, dengan ilmu pengetahuan kita akan dimuliakan, dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari, yang kita amalkan, akan mendapatkan ridha rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, fayanbaghi lil insani alla yaghfala an nafsihi. Oleh karena itu, setiap orang Islam hendaknya tidak melupakan hal-hal yang bermanfaat, wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha. Oleh karena itu, setiap orang Islam hendaknya tidak melupakan hal-hal yang bermanfaat dan yang membahayakan dirinya di dunia dan di akhirat. Ilmu pengetahuan itu yang akan mengcover mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berguna untuk dunia, mana yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ilmu pengetahuan yang akan menjadi perisai penting utama seseorang dalam mengarungi perjalanan kehidupannya di dunia. Dengan ilmu pengetahuan seseorang akan mengetahui mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang memiliki tujuan yang baik. Dengan ilmu pengetahuan seseorang menjadi lebih teliti menjalani kehidupannya. Kemudian,
ويستجلب ما ينفعها ويجتنب عما يضرها كي لا يكون علمه وعقله حجة عليه. Dengan demikian dan menjauhi ilmu yang tidak berguna agar akal dan ilmunya, ya, kay la yakuna ilmu wa aqluhu, agar akal dan ilmunya tidak membahayakan dirinya, tidak membuatnya sengsara. Dengan ilmu pengetahuan, akal, hati, dan jiwa akan senalar. Fatazdadu uqubatuhu na'udzubillahi min sakhtihi wa iqabihi. Aku berlindung kepada Allah dari siksanya dan murkanya. Waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun lam nashtaghil bidzikriha kay la yatawwala al-kitabu. Nah, banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih yang menerangkan tentang keutamaan ilmu, namun tidak saya cantumkan, kata beliau, seluruhnya, supaya kitab ini tidak terlalu tebal, tidak terlalu panjang. Nah, demikian pembahasan beliau, dan insyaAllah akan kita lanjutkan tentang niat dalam mencari ilmu. Faslun fi niyati fi hali ta'allumi, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.